Soccer Mania, kembali lagi di Soccer Angels News. Kami akan selalu hadir menyajikan berita bola terbaru spesial untuk kamu. Manchester United memetik kemenangan dramatis atas Nottingham Forest dalam laga putaran kelima alias babak 16 besar FA Cup atau Piala FA 2023-2024. Setan Merah mengamankan skor tipis 1-0. Pertandingan dimulai dan MU langsung menggebrak. Skema serangan dari tendangan sudut, bola dilanjutkan Bruno kepada Anthony. Winger Brazil itu melepas tembakan melengkung, sayangnya bola masih membentur tiang. Beberapa peluang didapat kedua tim namun masih belum ada yang berbuah gol sampai babak pertama usai. Menit ke-89, gol yang ditunggu-tunggu MU pun tiba. Skema bola mati, Bruno mengecoh pemain lawan dengan umpan mendatar ke tiang dekat. Bola lantas disambut Casemiro yang membelokkannya ke gawang menjadi gol. Di match lain, Chelsea tampil tangguh untuk membekuk Leeds United dalam duel putaran kelima alias babak 16 besar FA Cup atau Piala FA 2023-2024. Laga sengit ini berakhir dengan skor 3-2 untuk The Blues di Stamford Bridge. Laga baru saja memasuki menit ke-8, Chelsea tertinggal duluan melalui gol Matteo Joseph. Namun 7 menit berselang, Chelsea langsung menyamakan kedudukan melalui Nicholas Jackson memanfaatkan umpan Caicedo. Menit ke-37, Chelsea berbalik unggul. Skema serangan dari sisi kanan, Sterling melepas umpan tarik ke tengah kotak penalti. Bola disambut Mudryk dengan tembakan ke sudut kiri gawang lawan. Di babak kedua, Leeds yang kali ini berhasil menyamakan kedudukan, lagi-lagi gol mereka dicetak Matteo Joseph. Menit ke-90, gol kemenangan Chelsea tiba. Enzo berlari ke depan dan mengirim bola untuk Gallagher. Satu kali sentuh, Gallagher menembak ke gawang Leeds. Kemudian, Wolves juga berhasil lolos ke perempat final usai menumbangkan perlawanan Brighton dengan skor tipis 1-0. Gol cepat di menit kedua melalui Mario Lemina sudah cukup memberi kemenangan untuk Wolves. Di match berikutnya, Liverpool yang turun dengan mayoritas pemain-pemain muda menumbangkan Southampton dalam babak kelima Piala FA di Anfield dengan skor 3-0. Pertandingan baru berjalan 5 menit, The Saints sudah menghasilkan 2 peluang berbahaya melalui Kevin Mara yang mengenai tiang dan Kamal Sulemana yang ditepis Chaum-Hin Kelleher. Gol pembuka untuk Liverpool akhirnya tercipta di menit ke-44 melalui Lewis Comas. The Reds bisa mencetak gol lagi menit 73. Jadon Danns menuntaskan umpan Harvey Elliott dengan finishing apik. 2 menit menjelang waktu normal berakhir, Danns mencetak gol keduanya yang membawa Liverpool semakin menjauh. Dengan hasil ini, Liverpool melaju ke babak perempat final Piala FA dan akan menghadapi Manchester United. Berikut jadwal pertandingan untuk perempat final Piala FA. Napoli pesta setengah lusin gol saat melawan Sassuolo di lanjutan Liga Italia pekan ke-26 di Mapei Stadium. Il Partenope menang telak 6-1. Napoli sejatinya tertinggal duluan menit ke-17 lewat gol dari Uros Racic, namun setelahnya mereka mengamuk bermula dari gol Amir Rahmani pada menit ke-29, kemudian Napoli berbalik unggul menit ke-31 lewat gol dari Victor Osimhen, lalu 10 menit berselang Osimhen mencetak brace-nya di match ini. Bahkan sang pemain mampu mencatatkan hat-trick-nya ke gawang Sassuolo pada menit ke-47. 2 gol Napoli lainnya berasal dari Kavika Kvaratskhelia menit 51 dan satu lagi dicetak Kvaratskhelia ketika laga memasuki menit ke-75. Kemudian Inter Milan tanpa kesulitan melibas Atalanta di laga tunda pekan ke-21 Serie A 2023-2024 di Giuseppe Meazza. Pada menit ke-10, Atalanta mencetak gol melalui tembakan kaki kiri Charles De Ketelaere di tengah kotak penalti. Namun wasit menganulirnya karena sebelumnya ada handball yang dilakukan Miranchuk dalam proses terciptanya gol itu. Gol akhirnya benar-benar tercipta untuk Inter Milan menit ke-25. Lautaro memberikan umpan terobosan pada Mkhitaryan. Tapi di kotak penalti, bola diblok oleh kiper Atalanta. Bola yang mental disambar tembakan kaki kiri Darmian. Menit ke-39, Inter hampir mencetak gol lagi. Tapi tembakan voli Lautaro cuma membentur mistar gawang saja. Pemain asal Argentina ini akhirnya benar-benar bisa menjebol gawang Atalanta pada menit 45+3.
Pada menit ke-53, Inter mendapat hadiah penalti. Eksekusi dilakukan Lautaro tapi bola diblok Carnesecchi. Bola rebound langsung disambar Di Marco yang membuat Inter unggul 3 gol. Gol terakhir Inter di laga ini tercipta di menit ke-71 lewat gol dari Davide Fratesi. Dengan hasil ini, maka Inter Milan unbeaten alias tidak terkalahkan dalam 20 laga terakhirnya di Serie A. Mereka 17 kali menang dan 3 kali bermain imbang. Cristiano dilaporkan dihukum oleh FA Arab Saudi setelah melakukan sebuah gestur tak senonoh kepada para penggemar yang meneriakkan nama Lionel Messi. Menurut media Arab Saudi, Ronaldo telah dijatuhi hukuman skorsing 2 pertandingan karena melakukan gestur kurang pantas bersama dengan denda yang tidak disebutkan. Meskipun hukuman uang tidak akan mengkhawatirkan bagi Ronaldo mengingat gajinya yang mencapai 220 juta dolar per tahun, larangan tersebut akan menjadi pukulan telak bagi dia dan tim. Arsenal secara mengejutkan diklaim ingin merekrut winger Chelsea Mykhailo Mudryk. Menurut Vika Jazz, meski Mudryk terseok-seok di Stamford Bridge, Arsenal dikabarkan tertarik memboyongnya ke Emirates. Laporan dari media Spanyol itu mengklaim bahwa Chelsea akan mempertimbangkan tawaran untuk penyerang 23 tahun tersebut, mengutamakan jalur peminjaman demi membantu perkembangannya. Namun, The Blues bisa tergoda untuk menjualnya secara permanen. Chelsea kemungkinan besar akan mematok harga yang cukup tinggi mengingat nilai investasi awal Mudryk, yang mana akan sulit dipenuhi jika mengingat kualitas kinerjanya untuk si biru. Barcelona sedang menggagas rencana perekrutan mantan kiper Manchester United David De Gea di bursa transfer musim panas mendatang. Semenjak kontraknya di Man United berakhir pada musim lalu, tak ada satupun klub yang benar-benar merealisasikan perekrutan dirinya. Kini tampaknya penantian De Gea untuk mendapatkan klub baru bisa segera berakhir. Hanya saja De Gea hampir pasti tak akan mendapatkan peran di starting 11 Barca. Dia diproyeksikan untuk menjadi penjaga gawang nomor 2 di Barcelona. Ada yang berbeda dalam latihan Timnas Indonesia U16 di lapangan A Senayan, Jakarta. Musik mengalun sejak sebelum latihan. Sebelum pukul 16 WIB, para pemain sudah tiba di lapangan. Saat melakukan pemanasan, musik mulai dinyalakan untuk menemani para pemain memulai aktivitas sore itu. Menurut Nova, atas saran tim psikolog Timnas, suara musik bisa menstimulus gairah berlatih para pemain. Sekian berita bola hari ini, saksikan berita bola selanjutnya hanya di Soccer Angels News. Dadah!